Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun anak-anak, bagaimana kabarnya? How are you today? Welcome back on online classroom. Semoga semua dalam keadaan sehat. Insya Allah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Namun sebelumnya silakan mandi, sarapan, kemudian tilawah dan murojaah terlebih dahulu. Kita niatkan semata-mata meraih keberkahan ilmu dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Are you ready? Let's go. Don't forget to say Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan ya soleh-soleha. Pada pembelajaran kali ini, in this opportunity for time 9, we will learn about persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita simak baik-baik videonya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Siswa dapat menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan tepat. Ini adalah kosakata yang akan muncul di tema 9. Silakan dicatat agar memudahkan nanti ketika penilaian harian atau daily test, yaitu kerukunan get along, persatuan unity, damai harmoni, gotong royong mutual assistance, kerjasama teamwork, sikap nasionalism, toleransi tolerance. Silakan dicatat. Baiklah anak-anak hebat, kita sekarang akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai, kita akan memahami dulu sebenarnya makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Dan yang ketiga yaitu menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Tiga tersebut adalah makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan lanjut nanti melihat contoh dari gambar yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. Tadi kita sudah mendengarkan makna penting di persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia. Sekarang kita akan melihat contoh gambar yang mencerminkan sikap atau perilaku persatuan dan kesatuan tersebut, yaitu yang pertama bisa kita lihat yaitu adalah Festival Budaya Nusantara. Kita bisa temui di sekitar kita ya, Festival Budaya Nusantara. Lalu yang kedua, semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau misalnya ada teman kita yang mendapatkan musibah atau saudara kita seperti kebanjiran, kebakaran, kita bisa menolong dan juga bisa membantu. Yang terakhir itu adalah contoh gambar kedamaian tercipta karena kita berbeda, yaitu toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Perbedaannya boleh suku, agama, boleh perbedaan warna kulit, tapi kita harus toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Ketiga gambar tersebut adalah yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan di sekitar kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, tadi kita sudah melihat gambar yang mencerminkan dari sikap persatuan dan kesatuan. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh. Yang pertama adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan. Apa saja ya? Yaitu adalah membersihkan lingkungan bersama-sama, lalu menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas. Nah, ini yang paling penting ya, kita harus ikhlas. Yang ketiga yaitu menghormati perbedaan agama, suku, daerah adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Lalu yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang kelima, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Sekarang contoh yang
tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu ada apa? Satu, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan dengan terpaksa atau setelah ditegur oleh orang tua. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang keempat, mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu saling ejek dan menganggap suku sendiri yang terbaik. Ini yang tidak boleh ya, ketika menganggap suku sendiri adalah suku yang paling bagus dan paling baik. Jadi tadi adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan. Tadi kita sudah melihat contoh dari perilaku yang tidak mencerminkan dan contoh dari perilaku yang mencerminkan. Nah, sekarang bagaimana cara menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah? Karena kalian sebagai seorang siswa yang beradab dan berakhlak mulia, bagaimana cara menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah? Yang pertama kita bisa lakukan yaitu adalah tidak membedakan teman sekolah karena agama, suku, ras, atau status sosial. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar teman. Nah, ini paling penting ya, karena kita sudah akrab biasanya kita tidak menghormati, padahal itu sangat penting. Yang ketiga, sikap saling tolong menolong. Dan yang keempat, dengan menghargai hasil karya teman, dengan menghargai pendapat teman lain. Untuk tugas kali ini yaitu dalam mengerjakan halaman 23 di buku tulis dan dikirimkan tugasnya ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Ingat, do your best. Kerjakan yang terbaik yang kalian bisa dan yang kalian mampu karena sudah berusaha. Alhamdulillah tadi kita sudah mempelajari tentang hidup rukun dalam surat Al-Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Jadi salinglah hidup rukun terhadap sesama siapapun itu, karena dalam Islam sudah diajarkan bahwa kita harus hidup rukun dan jangan bercerai-berai. Conclusions, dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling peduli dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal yang bisa kalian lakukan sebagai seorang siswa itu adalah hidup rukun antar teman, dan sebagai seorang anak hidup rukun dengan adik ataupun kakak. Semangat untuk hidup rukun. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Bung Hatta. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.